Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Prasetyoaji dan rekan saya Ika Barwati dalam program Fibis Fokus. Dalam program Fibis Fokus kita kali ini akan membahas mengenai adanya pro dan kontra terhadap kondisi keuangan Eropa yang sudah membaik. Menyikapi kondisi keuangan kawasan Euro, terdapat beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa saat ini keuangan di Euro sudah melewati masa-masa kritisnya. Ada yang setuju, ada pula yang kontra dengan pernyataan tersebut. Mari kita lihat pada tabel berikut ini, di mana dari kelima negara di kawasan Eropa, GDP pada tahun 2012 diestimasi untuk negara Jerman mengalami penurunan sebesar 0,07%. Angka tersebut yang paling kecil dibandingkan dengan keempat negara lainnya, khususnya Yunani, di mana diperkirakan pada tahun 2012 kemarin GDP di Yunani mengalami penurunan hingga 0,15%. Angka tersebut adalah paling besar dibandingkan kelima negara yang lainnya. Sedangkan dilihat untuk tabel debt atau hutang terhadap GDP, di mana Jerman mengalami kenaikan sebesar 3,12%. Namun dari kelima negara tersebut, di mana Spanyol memiliki kenaikan hutang yang paling besar di antara kelima negara tersebut, yaitu mencapai 21,14%, atau diestimasikan mencapai sekitar 78,63% pada tahun 2012 kemarin. Sedangkan untuk tingkat pengangguran atau unemployment rate terhadap GDP, di mana Spanyol juga mengalami keterpurukan yang paling besar dibandingkan dengan kelima negara tersebut, yaitu mencapai 24,9% atau naik hingga 3,25%, di mana yang paling membaik adalah dari Jerman, di mana tingkat penganggurannya diperkirakan pada tahun 2012 kemarin akan turun sebesar 0,77% ke level 5,21%. Selain itu, jika dikutip dari beberapa pendapat dari Kepala Menteri Keuangan kawasan Euro, yaitu Jean-Claude Juncker, yang menyatakan bahwa keprihatinannya terhadap laju kenaikan mata uang euro yang dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut merupakan bahaya yang cukup mengkhawatirkan yang dapat menjegal proses kemajuan recovery ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pendapat dari sejumlah ekonom yang masih pesimis bahwa krisis di Eropa telah reda meskipun sektor keuangan membaik. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rawannya kinerja dari sektor fiskal dan melemahnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama pada sektor konsumsi sebagai dampak dari kebijakan austerity. Kemudian melihat dari laporan beberapa lembaga keuangan global, yaitu di mana utang Yunani diperkirakan pada tahun 2013 ini akan mencapai 174% dari GDP tahun 2013 ini. Kemudian dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, yaitu mencapai 26,8%. Resesi yang sudah terjadi sepanjang 5 tahun terakhir, serta melemahnya pemerintahan dalam melakukan perbaikan kondisi perekonomian di negara-negara Eropa ini dikhawatirkan masih rawan untuk dapat menjalankan persyaratan bailout yang telah disepakati. Kemudian adanya austerity atau tingkat penghematan masih menekan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut nampaknya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kolaps pada perbankan di kawasan Eropa. Selain itu, dari domestik di Spanyol masih terjadinya perdebatan para politiknya mengenai mau atau tidaknya meminta dana bailout dari ECB, serta adanya kemungkinan ketidakstabilan politik pada pemilu di Italia pada bulan Februari besok nampaknya dapat menghambat proses laju dari recovery yang akan dijalankan oleh pemerintah Eropa. Di lain sisi ada pula yang pro terhadap pendapat dari bahwa saat ini kondisi keuangan Eropa sudah mengalami masa kritisnya, di mana akan dijelaskan oleh rekan saya Ika Barwati. Silakan Ika. Oke.
Setelah tadi diungkapkan oleh Gani mengenai bagaimana saja faktor apa saja yang membuat para ekonom masih kontra mengenai kemungkinan membaiknya ekonomi di kawasan euro, saya akan memberikan beberapa sinyal positif yang kemungkinan ini akan menjadi sebuah sinyal yang menegaskan bahwa memang yang terburuk dari krisis Eropa sekarang ini sudah berlalu, sehingga yang kita tatap untuk kedepannya adalah masa-masa pemulihan. Yang pertama dari Menteri Keuangan Jerman, di mana Menteri Keuangan Jerman mengungkapkan bahwa bagian terburuk dari krisis utang di kawasan Eropa ini telah berakhir pada bulan Desember yang lalu. Dia mengungkapkan hal tersebut dan ini juga didukung oleh Presiden ECB yaitu Mario Draghi yang hari ini juga menyatakan bahwa memang masa-masa terberat dari krisis Eropa telah dilalui dan akan menyongsong kondisi pemulihan yang cukup stabil. Sementara itu juga Presiden ECB menyatakan bahwa membaiknya ekonomi pada tahun 2013 ini akan didorong oleh membaiknya pasar obligasi setelah selama 3 tahun belakangan mengalami keterpurukan. Draghi juga menyampaikan bahwa dari sudut sektor keuangan, Uni Eropa telah kembali normal dan berharap bahwa hal ini akan berimbas positif kepada sektor real sehingga memang kondisi pemulihan ekonomi ini akan benar-benar terjadi mulai dari sektor keuangan juga ke dalam sektor real. Jika kondisi keuangan Eropa ini membaik, tentu saja dampaknya juga akan ikut positif, terutama juga ke dalam negeri. Di sini saya melihat dampak dari pemulihan ekonomi Eropa atau sinyal dari pemulihan ekonomi Eropa, di mana hal tersebut terlihat dari ekspor Indonesia ke Eropa. Dari data yang dikumpulkan oleh BPS pada bulan November tahun 2012, Uni Eropa telah menerima ekspor yang cukup baik dari Indonesia. Pada bulan Oktober mengalami kenaikan ke bulan November, di mana pada bulan Oktober itu jumlah ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai 1.481 juta US dollar, dan untuk bulan November tahun 2012 naik menjadi 1.607 juta dolar atau 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, yaitu perannya terhadap total non migas dari seluruh ekspor non migas Indonesia ke seluruh dunia adalah sebesar 11,77%. Sementara itu dari sisi impor Indonesia dari euro juga tampak mengalami kenaikan, di mana pada bulan Oktober tahun 2012 impor Indonesia dari euro ada di level 1.240 miliar dolar, dan pada bulan November naik ke level 1.260 miliar dolar atau mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,99%. Dari sini juga terlihat bahwa memang kondisi ekonomi Eropa yang sudah mulai pulih ini sudah tercermin dari penyerapan ekspor ke Eropa dari Indonesia sendiri, dan tentunya kita berharap di masa depan ekspor dari Indonesia ke Eropa juga akan makin meningkat. Nah, sehubungan dengan ekspor Indonesia ke Eropa, kita akan melakukan wawancara dengan salah satu pengamat ekonomi yaitu Ibu Afiliani mengenai prospek dari perdagangan antara Indonesia dan juga kawasan Euro. Baik, Ibu Afiliani, bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai potensi dari perdagangan antara Indonesia dan Eropa? Apakah akan terjadi kenaikan yang akan terus berlanjut dari ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan Euro? Sejauh ini sih Indonesia terhadap Uni Eropa itu kecil ya, nggak di bawah 10%, jadi tidak terlalu signifikan terhadap kondisi krisis di Eropa. Sehingga kalau perdagangan secara keseluruhan, Indonesia sebenarnya untuk ekspor ya, itu untuk 2013 ini tidak akan lebih tinggi, tidak akan lebih rendah. Jadi masih akan stuck pada posisi yang sama gitu. Karena
transaksi terbesar Indonesia itu sebenarnya ke China dan ASEAN, hampir 45%. Gitu. Jadi kalau Uni Eropa sama Amerika kita nggak signifikan, jadi nggak akan pengaruhnya nggak besar gitu terhadap jatuhnya neraca perdagangan kita. Lalu bagaimana dengan potensi arus modal masuk ke Indonesia dari negara-negara di kawasan Euro, Bu, untuk tahun 2013 ini khususnya? Itu justru meningkat karena safe haven ya, semua orang kan safe haven. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang dianggap aman untuk menempatkan dana dalam jangka menengah panjang karena satu, kondisi makro di Indonesia atau kondisi ekonominya secara makro dianggap relatif baik ya, termasuk juga hutang terhadap GDP-nya, prospek marketnya, kemudian defisit anggaran negaranya gitu, itu dianggap aman. Jadi justru Indonesia ini akan ketiban duit banyak masuk ke kita. Nah, tinggal bagaimana kita mampu untuk menempatkan dana-dana itu secara proporsional. Jadi jangan juga dana yang masuk nanti menyingkirkan justru pengusaha di dalam negeri misalnya gitu ya. Itu perlu diatur sehingga jangan sampai mereka hanya meminati bidang tertentu ya. Kita harus kasih insentif mana yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, itulah yang kita dulukan gitu. Jadi prospek ke depan ya kita masih bagus untuk capital inflow dan Uni Eropa tentu sangat akan berminat ya masuk ke kita. Terima kasih Ibu Afiliani atas kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Demikian adalah Fibis Fokus edisi kali ini mengenai pro dan kontra pemulihan kawasan Euro. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan Salam Fibis!